Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Tumbal yang Tertukar di Laut Selatan. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Terlalu banyak misteri yang memang tak bisa diungkap, karena kita semua hanya makhluk yang penuh kelemahan diri. Jawa Timur 1987. Malam itu hujan turun sangat deras. Semua warga dusun enggan keluar rumah. Apalagi petir dan halilintar menyambar bersahut-sahutan. Tak ada yang berada di luar rumah, kecuali satu orang, yaitu Bu Ningsih. Kondisinya sungguh memprihatinkan. Ini adalah hari kedua dia menjadi gila. Karena dusun itu cukup kecil dan terpencil, berita itu segera menyebar dan tak ada satu warga pun yang tidak tahu bahwa Bu Ningsih sudah gila. Termasuk Margono yang mengamati dari jendela rumahnya. Di keremangan cahaya bulan purnama itu, Bu Ningsih terlihat asik bermain hujan. Di pinggir sungai, sekitar 20 meter dari rumahnya, Margono bisa melihat jelas wajahnya. Jika ada orang jauh yang datang melintas, pasti dia akan dikira hantu, karena penampilan yang acak-acakan dan terlihat menyeramkan. Sebagai tetangga dan orang kepercayaan suaminya, Margono tentu sangat bersedih melihat itu. Suami Bu Ningsih adalah Pak Bakir, orang yang dalam setahun terakhir tiba-tiba melejit menjadi sangat kaya raya. Berhektar-hektar tanah dibelinya dan mempekerjakan puluhan orang setiap hari. Bisik-bisik warga pun ramai terdengar. Ada yang berprasangka Bu Ningsih menjadi gila karena menjadi tumbal kekayaan suaminya. Ada juga yang menduga Bu Ningsih menjadi gila karena ditinggal meninggal oleh Budi, anak sematawayang mereka yang baru lulus SMP. Ada juga yang berpendapat Budilah yang menjadi tumbal, tapi karena tak sanggup menghadapi kenyataan meninggalnya Budi, maka Bu Ningsih menjadi gila. Margono tahu betul pendapat ketiga yang paling benar. Budi hilang 3 hari yang lalu, terbawa arus laut selatan yang ketika itu sedang mengganas. Kebetulan, selain Pak Bakar dan Bu Ningsih, Margono ada di sana saat kejadian. Waktu itu hari Kamis. Mereka berangkat bersama ke pantai selatan. Margono ditugasi menyetir mobil. Pak Bakir duduk di depan, sedangkan Budi dan Bu Ningsih di kursi tengah. Budi bersama kedua orang tuanya sedang bercengkerama di pinggir pantai. Sesekali mereka menceburkan diri ke air. Margono hanya mengamati keriangan mereka dari jarak sekitar 15 meter. Tiba-tiba, datanglah ombak besar yang menggulung mereka bertiga. Pak Bakir dan Bu Ningsih berhasil menyelamatkan diri, tapi tidak dengan Budi. Tubuhnya tak terlihat lagi. Pak Bakir dan Bu Ningsih sontak panik dan berteriak minta tolong. Kebetulan tak terlalu banyak orang karena ketika itu langit gelap dan mendung. Setelah beberapa lama dicari, tubuh Budi tak kunjung ditemukan. Dan ada kendala ketika itu. Tak lama setelah Budi hilang, hujan tiba-tiba turun dengan sangat deras disertai angin besar. Telinga Margono sempat mendengar bisik-bisik salah satu orang ketika itu, bahwa katanya sang ratu baru saja mengambil korban. Hanya sekitar 1 jam setelah hilangnya Budi, Margono disuruh menyetir mobil untuk pulang.
karena kondisi Buningsih yang sangat lemas dan berkali-kali pingsan. Setelah perjalanan sekitar 3 jam, mereka pun sampai di rumah Pak Bakir. Karena mengurus Buningsih dan mungkin sudah ikhlas, Pak Bakir tak terlihat ingin kembali ke sana. Sebenarnya itu sangat aneh. Pak Bakir tak terlihat berusaha mencari jasad Budi. Tapi semua itu terjawab malam harinya. Setelah kerumunan warga bubar yang tadi datang karena mendengar kabar hilangnya Budi, Margono yang bertugas sebagai sopir dan tukang kebun ditahan oleh Pak Bakir. Awalnya, kata Pak Bakir, dia merasa berat menanggung beban pikiran ini sendiri. Ketika itu tercium aroma kemenyan. Margono menduga bukan itu alasan utama Pak Bakir, tapi lebih karena ingin Margono tak berpikir terlalu liar dan bisa menyebar ke para tetangga. Buningsih sedang tidur dan dibaringkan di kamar tengah. Setelah tadi mendatangkan salah satu orang pintar, Buningsih mulai agak tenang dan terlihat pulas setelah itu. Pak Bakir tiba-tiba menarik tangan Margono ke teras depan. Hujan yang kemudian turun dan cukup deras membuat suasana malam itu menjadi dingin. Pak Bakir terlihat mengamati sekeliling rumahnya. Dan mungkin setelah dia merasa aman, dia mengungkapkan sebuah rahasia pada Margono. Sebenarnya sudah cukup lama Margono curiga, tapi kali ini Pak Bakir sendiri jujur mengakuinya. Dengan berbisik, dia minta Margono memegang kuat rahasia ini. Pak Bakir ternyata sadar bahwa Margono pasti curiga kepadanya. Lalu dia mengulangi lagi, daripada curiga dan menjadi liar, dia akan mengatakan sebuah rahasia besar. Tapi jangan sampai ada orang lain yang tahu. Kemudian dengan lirih Pak Bakir berkata bahwa dia memang melakukan pesugihan. Tapi dia tak menjelaskan di mana dan jenis apa. Margono tentu terhenyak, walau kecurigaannya selama ini memang mengarah ke sana. Sebagai sopir dan bekerja di sana, Margono tak berani mencecar pertanyaan terlalu banyak. Dia hanya seksama mendengar apapun yang diceritakan oleh majikannya. Kali ini, dengan wajah tertunduk dan penuh kesedihan, Pak Bakir mengaku bahwa malam ini adalah malam penyerahan tumbal. Dia ingat betul, dan karena itu dia ingin menikmati saat-saat terakhir bersama putranya dengan rekreasi ke laut selatan. Tapi dia tak menyangka Budi diambil lebih cepat. Ada keterkejutan sekaligus rasa benci yang kuat di hati Margono. Tapi lagi-lagi dia tak berani mengungkapkan apapun. Memang selama ini Margono mencurigai sesuatu. Sebagai orang kepercayaan Pak Bakir, dia tentu sangat sering ada di rumahnya. Tak jarang tercium bau kemenyan dan Budi yang terlihat aneh beberapa hari terakhir. Semuanya menguatkan dugaan itu. Dan apa yang selama ini dikhawatirkannya benar-benar terjadi. Pak Bakir berkali-kali mewanti-wanti Margono untuk menutup mulut. Dia merasa justru khawatir jika tidak jujur, semuanya akan menjadi liar. Margono sebagai pekerja hanya manggut-manggut, walaupun rasa marah bergejolak di hatinya. Bahkan sampai saat ini, rasa marahnya masih sangat besar ketika menyaksikan pemandangan memilukan di tengah hujan deras itu. Dari kejauhan, Buningsih terlihat bermain-main dengan derasnya hujan dan begitu keasikan. Gerakan tangannya menari-nari, sepertinya dia sedang menyanyikan sesuatu. 3 hari lalu, memang kampung itu menjadi gempar. Keluarga Pak Bakir yang berangkat rekreasi bertiga, pulang hanya tinggal berdua. Para tetangga berusaha menghibur Buningsih yang terlihat sangat terpukul. Semuanya sedikit bisa dikendalikan ketika Pak Bakir menyuruh seseorang memanggil orang pintar. Buningsih bisa tidur setelah itu, tapi menjadi aneh keesokan harinya.
Awalnya dia berteriak-teriak di jalan, lalu perlahan membuka pakaiannya satu persatu. Ketika hampir telanjang bulat, Pak Bakir dengan menangis memeluknya. Istrinya dipaksa pulang, tapi terus meronta. Akhirnya, Pak Bakir tak mampu lagi mengatasi. Dan sejak saat itu, Buningsih berkeliaran kemana-mana sambil berbicara sendiri. Margono sampai meneteskan air mata menyaksikan Buningsih menari-nari di tengah hujan deras itu. Bagaimanapun, itu adalah majikannya. Dan lagi, Budi sudah lama dianggapnya seperti anak sendiri. Sejak 10 bulan, Margono dipanggil bekerja di rumah Pak Bakir. Dan karena semakin lama Pak Bakir semakin percaya, Margono menjadi orang kepercayaan nomor 1 di antara beberapa pekerja. Tapi, pengakuan tentang pesugihan tetaplah terlalu menyesakkan. Mata Margono masih menatap tajam majikannya menari-nari. Buningsih lalu terlihat berhenti menari ketika hujan juga agak mereda. Lalu, terlihat dia melangkah menuju ke arah rumahnya. Selama ini kesehariannya memang seperti itu semenjak menjadi gila. Setiap pagi berkeliaran keliling kampung dan selalu ingat pulang ketika malam tiba. Suaminya menjadi sangat tertutup dan pasti malu melihat kondisi seperti itu. Sebenarnya dalam hati Margono ada keinginan untuk memboncengnya pulang. Tapi dia yakin itu tak akan berhasil. Karena sudah 2 kali dia berusaha melakukan hal semacam itu, Buningsih hanya ngomel-ngomel dan tetap berjalan pulang ke rumahnya. Pikiran Margono dipenuhi semua kekacauan tentang keluarga majikannya. Sebenarnya ada juga niatan mencari sendiri jasad Budi. Tapi dia yakin itu akan sia-sia. Toh, andai jasad Budi ketemu, pasti akan ada berita tentang itu. Bersama kesedihan yang amat sangat beberapa hari, Margono terus merenung. Alangkah tragisnya nasib Budi dan Buningsih. Dan semua ini akibat kebodohan Pak Bakir. Sejak sekitar setahun terakhir, Margono memang hidup sendiri. Pernikahannya yang sudah berjalan 5 tahun belum dikaruniai anak. Dan karena kondisi keuangan, tahun lalu istrinya merantau ke Malaysia, diajak oleh salah satu tantenya yang sudah cukup sukses di sana. Sekitar tengah malam, Margono pun tertidur. Pagi harinya, dia terbangun oleh suara ketukan pintu yang sangat keras. Ternyata itu adalah Supri, tetangga depan rumahnya. Supri menggedor pintu karena ada berita baru yang sangat menghebohkan. Kata Supri, Buningsih baru saja ditemukan meninggal, tergantung di sudut belakang rumah dengan tali terikat di lehernya. Ini adalah kejadian kedua. 4 hari lalu, di luar ayah dan ibunya, Margono juga adalah orang terakhir yang melihat Budi sebelum digulung ombak. Dan hingga kini belum ditemukan jasadnya. Margono lalu segera mengabari Mbah Jono, ayah dari Pak Bakir yang rumahnya tepat di samping rumah Supri. Mereka bertiga pun segera bergegas ke rumah Pak Bakir. Selama 2 hari ini memang Margono tak ke sana. Sejak Budi hilang dan Buningsih gila, Pak Bakir memintanya istirahat dulu karena ingin menenangkan diri. Sesampai di sana, Pak Bakir menangis terseduh di depan jasad istrinya yang terbujur kaku. Tadi Supri memang kebetulan lewat di depan rumahnya ketika Pak Bakir berteriak. Lalu, dengan dibantu 2 tetangga lain, tubuh Buningsih yang tergantung tercekik tali itu diturunkan. Mbah Jono terlihat ikut meneteskan air mata melihat kondisi menantunya. Tentu belum hilang kesedihannya ketika ditinggal Budi cucunya. Apalagi itu terjadi sekitar 3 bulan setelah kematian istrinya, yang membuatnya kini hidup seorang diri di rumah. Suasana kampung tentu menjadi semakin heboh. Bertubi-tubi musibah dialami Pak Bakir.
Budi hilang dan sangat diyakini sudah meninggal. Ibunya gila dan kini ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Walau itu semua semakin membuat banyak warga yakin Pak Bakir yang dulu miskin memang telah menjalani pesugihan. Selain Bajono, banyak orang-orang tua yang juga berusaha menenangkan Pak Bakir. Semuanya mengatakan ini memang sebuah ujian besar, dan semua warga bersedih atas kejadian ini. Tak sedikit juga yang berusaha mencegah warga menuduh Pak Bakir yang bukan-bukan, karena dalam kondisi musibah seperti ini, mereka tidak seharusnya menambah beban untuk Pak Bakir. Kata-kata itu sepertinya cukup manjur. Beberapa warga yang kemarin menuduh Pak Bakir menjalani pesugihan terlihat kasihan melihat kondisinya saat ini. Tapi tidak dengan Margono. Karena dia satu-satunya orang yang paling tahu bahwa Pak Bakir memang menjalani pesugihan, yang bahkan pengakuan itu keluar langsung dari mulutnya sendiri. Budi diambil sebagai tumbal memang sudah direncanakan oleh bapaknya. Tapi Margono juga tak menyangka semuanya akan separah ini. Dia ingat betul, di malam pengakuan itu Pak Bakir menjelaskan alasannya. Pertama, dia justru kasihan kepada Budi. Katanya sejak SD Budi memang sakit-sakitan. Dan ketika diperiksakan ke dokter, dia sedang mengidap sebuah penyakit berat. Pak Bakir merasa tak mampu menanggung biaya pengobatan sampai dia benar-benar sembuh. Kedua, dia merasa sangat sakit hati karena beberapa kali dihina oleh Pak Sumitro, orang paling kaya di kampung yang terkenal sombong, yang kini kekayaannya kalah dari Pak Bakir. Margono yang mendengarkan dengan seksama sempat manggut-manggut. Tapi dalam hati, dia tetap mengutuk perilaku bodoh itu. Kondisi hari itu benar-benar menyedihkan. Sepanjang pagi sampai malam, Pak Bakir tak henti-hentinya menangis. Bahkan dia sempat pingsan di pemakaman. Di pusara baru istrinya, dia berkali-kali berteriak minta maaf. Benar-benar sebuah pemandangan memilukan bagi siapapun yang menyaksikannya. Selepas maghrib, karena masih sangat terpukul, Pak Bakir bahkan tak ikut bergabung dengan tetangga yang melaksanakan tahlilan. Dia hanya terbaring terdiam meratapi nasib di dalam kamarnya. Dengan dibantu beberapa ibu tetangga, Margono mempersiapkan semua acara tahlilan. Dan sampai semua orang pulang ke rumah masing-masing, Pak Bakir menahan Margono. Katanya, Bajono biar saja pulang. Tapi dia minta malam itu ditemani oleh Margono. Kamu di sini ya, nemani aku. Begitu ucap Pak Bakir dalam tangis yang masih terisak. Malam itu Pak Bakir berkali-kali mengakui kesalahannya di depan Margono. Dia benar-benar tidak menyangka semuanya akan sekacau ini. Katanya, sebenarnya dia juga tak sanggup ketika Budi hilang. Walau anak itu memang sudah dipilihnya menjadi tumbal. Tapi melihat istrinya menjadi gila, dia merasa hidupnya benar-benar hancur. Kini, ditambah meninggalnya Buningsih, dia mengatakan hidupnya tak lagi berarti. Margono juga berkali-kali ikut menangis mendengar itu semua. Sebenarnya dia masih sangat marah dengan kekonyolan majikannya. Tapi setelah mendengar Pak Bakir menangis terseduh-seduh, ada rasa iba di hatinya. Dan lagi, nasi telah menjadi bubur. Semuanya tak mungkin bisa kembali. Pak Bakir juga mengakui bahwa keputusannya menumbalkan Budi tidaklah sepengetahuan istrinya. Pasti itu yang membuat Buningsih sangat terpukul ketika Budi hilang. Semua hartaku gak ada gunanya, no. Kata-kata itu diucapkan Pak Bakir dengan lirih pada Margono. Sampai tengah malam, tak ada tanda-tanda Pak Bakir akan tidur. Tentu dia masih merasakan kesedihan yang luar biasa. Sementara di kursi ruang tamu,
Margono yang akhirnya tertidur. Tak lama setelah terlelap, dia langsung terbangun. Sepertinya baru saja terdengar suara Budi yang minta tolong. Tapi semuanya pasti hanya mimpi, karena Pak Bakir masih terlihat merenung di kursi di depannya. Suara Budi tadi terdengar sangat dekat, seperti berteriak tak jauh dari Margono. Tapi tentu dia tak ingin menceritakan mimpi sesaat itu pada Pak Bakir, karena itu pasti akan semakin membuatnya terpukul. Besok malamnya ada kehebohan lain. Beberapa warga mengaku didatangi dua hantu berwajah Buningsih dan Budi. Mereka bergandengan tangan dan mencegat orang-orang yang lewat dekat kuburan. Ada beberapa orang yang mengaku mengalami kejadian serupa. Kata mereka, kedua sosok itu terus menangis dan minta tolong. Warga yang ditemui tentu lari terbirit-birit. Kabar itu akhirnya sampai juga ke Pak Rahman, guru ngaji yang sangat dihormati warga, yang juga selalu memimpin tahlilan setiap malam. Pak Rahman berkali-kali mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal tak mungkin bisa mengganggu kita. Hanya setan yang menyerupai manusialah yang melakukan itu. Siang harinya, karena merasa ikut dihantui perasaan bersalah, Margono pergi ke rumah Pak Rahman. Awalnya, dia meminta Pak Rahman untuk merahasiakan apa yang akan disampaikannya. Setelah mengamati Margono dengan seksama, Pak Rahman menjawab iya dan berjanji akan menjaga rahasia itu. Lalu, dengan terbata, Margono menceritakan semuanya. Bahwa Pak Bakir mengaku padanya tentang pesugihan yang sedang dijalani, serta memilih Budi sebagai tumbal. Kening Pak Rahman langsung berkerut. Sepertinya beliau terkejut karena kabar buruk yang selama ini beredar ternyata memang benar adanya. Apalagi yang menyampaikan adalah Margono, yang adalah orang kepercayaan Pak Bakir. Kemudian Margono melanjutkan dengan kronologi kejadian ketika Budi bersama orang tuanya digulung ombak. Ini memang sudah pernah didengar oleh Pak Rahman, tapi baru pertama kali beliau mendengar langsung dari Margono, apalagi tentang pengakuan Pak Bakir. Pak Rahman terdiam dan sepertinya juga sangat marah. Tapi kemudian beliau mengatakan bahwa Margono juga harus menjaga rahasia ini, agar tidak terjadi kehebohan warga, terutama pada Mbah Jono, kakek Budi yang tentu saja sangat menyayanginya. Margono lalu mengatakan bahwa dia merasa ikut berdosa, apalagi pernah dalam mimpi mendengar teriakan Budi yang minta tolong padanya. Pak Rahman kemudian minta Margono tetap tenang. Memarahi atau menuntut Pak Bakir tentu tidak mudah. Apalagi sesuatu seperti pesugihan dan tumbal sangatlah sulit dibuktikan. Setelah mengeluarkan semua unek-unek yang mengganjal di hatinya, Margono pun pamit pulang. Waktu terus berjalan. Suasana sedih dan mencekam masih menyelimuti kampung itu. Apalagi semakin banyak warga yang mengaku ditemui dua sosok hantu berwajah Buningsih dan Budi. Dan ketika kehebohan belum berakhir, muncul lagi peristiwa yang benar-benar di luar nalar. Lagi-lagi, Margono menjadi saksinya. Beberapa jam setelah tahlilan hari ke-7 meninggalnya Budi dan hari ke-3 meninggalnya Buningsih, Margono melihat dari balik jendela rumahnya sesuatu yang sangat mengejutkannya. Hujan baru saja reda dan suasana kampung sangat sepi. Ada seorang laki-laki remaja yang turun dari ojek sekitar jam 10 malam. Setelah semakin seksama diperhatikan, wajahnya seperti Budi. Kali ini Margono benar-benar ketakutan. Dia menjadi salah satu orang terakhir sebelum Budi digulung ombak. Lalu
menjadi orang terakhir pula yang melihat Bu Ningsih di jalan sebelum meninggal. Dan kini, dia mungkin menjadi orang kampung pertama yang melihat sosok lelaki berwajah budi turun dari ojek. Kondisi malam yang remang-remang membuatnya tak bisa melihat jelas apakah kaki sosok itu menyentuh tanah. Sosok lelaki itu melangkahkan kaki ke rumah Mbah Jono dan lalu mengetuk pintunya. Berkali-kali Margono menggosok-gosok matanya karena ini sangat tak bisa dipercaya. Dari kejauhan, Mbah Jono terlihat sangat terkejut dan mundur beberapa langkah. Tapi sosok itu terlihat masih berdiri di sana. Entah apa yang diucapkannya, Margono tak bisa mendengar. Tak lama kemudian, Mbah Jono memeluknya. Otak Margono benar-benar tak mampu memahami kejadian ini. Terbayang jelas kejadian minggu lalu ketika Budi tergulung ombak dan tidak ditemukan. Bahkan kabar tentang jasadnya juga tak ada sampai hari ini. Mbah Jono terlihat semakin erat memeluk, dan mereka berdua pun terlihat masuk rumah. Karena terbakar rasa penasaran, Margono perlahan melangkahkan kakinya menuju rumah Mbah Jono. Begitu sampai di depan pintu, sosok lelaki itu langsung memeluknya juga. Belum sempat Margono lari, dia merasakan pelukan yang makin lama makin erat. "Ini aku, Budi Om." Itu kalimat pertama yang didengar Margono. Margono terhenyak dan perlahan memperhatikan lelaki remaja di depannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Aku belum meninggal, Om." Kembali Margono menggosok-gosok matanya. Rasanya ini semua hanya mimpi. Lalu Mbah Jono menyuruh mereka berdua duduk. Beliau juga berkata jangan dulu bilang pada siapapun. Di situ Budi menceritakan semuanya. Ketika kejadian dia dan orang tuanya digulung ombak, dia merasa tenggelam dan lalu tak sadarkan diri. Entah bagaimana ceritanya, dia tiba-tiba ada di dalam sebuah kamar. Begitu dia membuka mata, ada seorang kakek di hadapannya. Kakek itu bernama Mbah Sumiran. Tapi Budi kesulitan berbicara. Tenggorokannya terasa sangat sakit. Mungkin terbentur sesuatu ketika tergulung ombak. Mbah Sumiran lalu bercerita bahwa dia ditemukan terdampar di pantai yang tak jauh dari rumah Mbah Sumiran. Ketika itu, Mbah Sumiran sedang memeriksa perahunya. Suasana sangat sepi karena hujan sangat deras ketika itu. Mbah Sumiran langsung menggendong Budi ke rumahnya. Kata beliau, sudah beberapa hari Budi tak sadar, dan baru tadi pagi dia sadar dan bisa membuka mata. Menurut Budi, rumah Mbah Sumiran sangat terpencil. Bangunan terdekat adalah sebuah SD yang jaraknya sekitar 300 meter. Menurut Mbah Sumiran lagi, para tetangga sebenarnya ingin mengantar Budi pulang, tapi tak tahu kemana karena tidak menemukan identitas apapun. Dan lagi, mereka menunggu Budi sampai sadar. Dan ketika Budi menanyakan hari serta tanggal, barulah dia menyadari bahwa sudah seminggu dia tak sadarkan diri. Sejak kejadian, dia dan kedua orang tuanya tergulung ombak. Berkali-kali Budi menangis dalam ceritanya. Mbah Jono yang juga berkaca-kaca memeluk cucu tercintanya. Budi kemudian bercerita lagi bahwa Mbah Sumiranlah yang memberinya uang untuk ongkos perjalanan pulang. Dia diwanti-wanti agar langsung menuju rumah kakeknya, bukan ke rumahnya. Kata Mbah Sumiran, ada firasat yang tidak enak. Awalnya dia disuruh pulang besok karena kondisinya belum benar-benar sehat. Tapi Budi memaksa pulang tadi sore setelah merasa agak sedikit enak. Mbah Sumiran sendiri tak bisa ikut karena kebetulan kondisinya juga sedang tak enak badan. Setelah mendengar semuanya,
Margono benar-benar yakin bahwa yang sedang duduk di depannya adalah Budi, dan dia belum meninggal. Margono kemudian berbisik pada Mbah Jono, yang lalu menyuruhnya untuk memberitahu Pak Rahman. Tak lama kemudian, dengan dibonceng Margono, Pak Rahman datang. Setelah juga meyakini bahwa laki-laki di depannya benar-benar adalah Budi, Pak Rahman kemudian mengatakan sesuatu yang tadi Margono dan Mbah Jono tak sanggup menyampaikan. Setelah berkali-kali menghela nafas panjang, Pak Rahman lalu berbisik pada Budi bahwa ibunya telah meninggal 3 hari yang lalu. Tangis Budi pecah seketika. Dia lalu teringat, ini mungkin yang dipesankan Mbah Sumiran tadi, bahwa dia harus menuju rumah kakeknya sebelum pulang ke rumah. Budi kemudian meronta dan terlihat akan segera berlari pulang. Tapi Mbah Jono dan Pak Rahman menahannya. Kata Mbah Jono, dia harus tenang dulu. Suasana di rumahnya sedang berduka. Dan lagi, karena semua orang sudah menganggap Budi telah meninggal, dikhawatirkan suasana akan semakin gempar. Setelah berunding sebentar, akhirnya diputuskan Margono bersama Pak Rahman yang akan ke rumah Pak Bakir untuk menyampaikan berita bahwa Budi sebenarnya masih hidup dan sedang berada di rumah Mbah Jono. Mereka berdua pun berboncengan sepeda motor ke sana. Jarak rumah Pak Bakir memang tak terlalu jauh, hanya sekitar 300 meteran. Sekitar 5 menit kemudian, mereka berdua kembali, tapi dengan kabar yang tak kalah mengejutkan. Ternyata, Pak Bakir juga sudah meninggal. Sepertinya baru saja terjadi, karena badannya masih hangat. Dan dia ditemukan dengan kondisi persis seperti Buningsih, tergantung dengan tali yang mengikat lehernya di sudut belakang rumah. Budi yang masih dipeluk Mbah Jono sontak menjerit histeris. Tak lama kemudian, dia pingsan. Pak Rahman kemudian mengumumkan meninggalnya Pak Bakir lewat pengeras suara masjid. Kampung itu menjadi semakin gempar. Banyak warga kemudian berkerumun menuju rumah Pak Bakir. Beberapa yang datang awal masih sempat membantu menurunkan tubuh Pak Bakir yang tergantung dalam kondisi sangat menyedihkan. Kedua matanya melotot dan lidah terjulur keluar. Sungguh tidak ada yang menyangka Pak Bakir yang kaya raya harus meninggal dengan cara semengenaskan itu, persis seperti istrinya seminggu yang lalu. Di depan banyak warga, Pak Rahman juga mengumumkan bahwa Budi sudah ditemukan dan masih hidup, yang kini ada di rumah Mbah Jono. Banyak warga tentu terkejut. Tahlilan hari ke-7 meninggalnya Budi telah usai dilaksanakan, tapi tiba-tiba ada kabar dia pulang ke rumah Mbah Jono. Keesokan paginya, di pelukan Mbah Jono, Budi terus menangis selama acara pemakaman. Kini, dia telah menjadi yatim piatu. Sebagai anak tunggal, hanya Mbah Jono lah yang kini dimilikinya. Kebetulan, kakek dan nenek dari jalur ibunya juga sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mbah Jono terlihat sangat terpukul. Kehilangan menantu dan anaknya secara hampir bersamaan tentu adalah musibah yang sangat berat. Kampung itu kembali berduka dan rahasia tentang pesugihan tetap dipegang teguh Margono dan Pak Rahman. Malam harinya, kondisi kampung semakin mencekam. Banyak warga mengaku mendengar suara teriakan yang sangat mengerikan dari rumah Pak Bakir yang telah kosong. Juga bau-bau aneh tercium dari sana. Pak Rahman lagi-lagi meminta warga untuk tidak menuduh yang bukan-bukan pada almarhum, sambil meminta agar semuanya mendoakan yang terbaik. Malam berikutnya juga tak kalah menakutkan.
Bahkan ada beberapa warga yang ketakutan sampai kesurupan. Tak terhitung berapa kali Pak Rahman diminta tolong untuk itu. Konon, memang orang yang meninggal dengan cara seperti itu akan menjadi hantu yang sangat kuat dan menakutkan. Tapi berkali-kali Pak Rahman menepis dan meminta warga sering-sering berdoa dan mengaji untuk mengatasi gangguan setan. 3 hari setelah kejadian itu, Budi yang tinggal di rumah kakeknya mengajak Margono dan Mbah Jono untuk pergi ke rumah Pak Sumiran. Dia benar-benar ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan dan merawatnya. Dengan mobil milik almarhum Pak Bakir, mereka bertiga pun berangkat. Budi tentu menjadi penunjuk jalan, terutama ketika hampir sampai di sebuah SD yang katanya menjadi bangunan terdekat dari rumah Mbah Sumiran. Menurut Budi, di depan SD itulah dulu Mbah Sumiran mengantarnya sebelum naik ojek ke terminal. Budi lalu minta Margono memarkir mobil di depan SD itu, karena jalan menuju rumah Mbah Sumiran sangat sempit dan hanya bisa dilewati dengan sepeda motor atau jalan kaki. Setelah berjalan sekitar 200 meter, langkah Budi terhenti. Ternyata tak ada satu rumah pun di sana. Hanya terhampar di depannya sebuah pemakaman. Budi yang seakan tak percaya berkali-kali mengatakan pada Mbah Jono bahwa di sanalah dulu rumah Mbah Sumiran. Margono dan Mbah Jono saling berpandangan. Dan karena merasa sedikit paham dengan apa yang terjadi, Budi segera diajak kembali ke mobil. Di dalam mobil, Mbah Jono dan Margono berpesan agar Budi selalu bersyukur karena telah diselamatkan dan dirawat selama seminggu oleh Mbah Sumiran. Walau ada tersisa sebuah pertanyaan besar, siapa sebenarnya Mbah Sumiran? Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Tumbal yang Tertukar di Laut Selatan. Semoga kisah-kisah misteri kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.